Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1288 sampai tahun 1290. Bahkan jika kamu mengusir pasiennya, itu masih merupakan penyakit aneh seperti hematoma laba-laba hantu. Aku tidak tahu apa itu jantung An. Ayo pergi. Jangan datang ke sini untuk menemui dokter di masa depan. Jika kita mendapat obat tahan api penyakit, mungkin mereka akan mengusir kita. Ya. Rumah sakit yang tidak manusiawi itu akan tutup cepat atau lambat. Saya dulu percaya rumah sakit ini. Saya tidak menyangka barangnya akan seperti ini. Saya sangat kecewa. Ada banyak diskusi. Beberapa orang marah atas apa yang dilakukan Balai Pengobatan Feng Hua. Yang lain mengatakan mereka tidak akan pernah datang ke rumah sakit seperti ini lagi. Selain itu, ada juga beberapa orang baik yang merekam pengobatan Jericho Lee terhadap hematoma laba-laba hantu dan menyebarkannya ke internet. Dokter hebat. Hematoma laba-laba hantu yang menakutkan telah disembuhkan oleh dokter ajaib di Provinsi Sichuan. Judul-judul menarik perhatian segera menyebar di internet. Yah. Bukankah ini dokter pengobatan Tiongkok berbakat yang mewakili kemenangan pengobatan tradisional Tiongkok atas obat flu dalam kompetisi pengobatan flu kota ajaib beberapa waktu lalu? Dia melakukannya lagi. Kali ini masalah medis seperti hematoma laba-laba hantu. Betapa kuatnya. Itu dia. Segera beberapa orang yang aktif di internet menyadari bahwa dokter ajaib kecil dalam video tersebut adalah Jericho Lee yang menjadi terkenal dalam pertempuran pertama obat flu kota ajaib kompetisi beberapa bulan yang lalu. Meskipun menghilang selama beberapa bulan tanpa jejak, masih banyak orang yang mampu di internet. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka dengan cepat mengkonfirmasi identitas Jericho Lee. Tidak ada keraguan bahwa pengobatan hematoma laba-laba hantu oleh Jericho Lee telah menyebabkan babak baru diskusi panas di internet. Bilah pos forum sosial yang dibangun untuk Jericho Lee sekali lagi ramai. Untuk ini, Jericho Lee tidak menganggapnya serius sama sekali. Setelah memberitahu Soli metode pengobatan lengkap untuk hematoma laba-laba hantu, dia kembali ke rumah sakit Huichun. Benarkah sembuh? Meng Kai dan yang lainnya mendengar bahwa Jericho Lee menyembuhkan hematoma laba-laba hantu, dan mereka semua menunjukkan warna yang luar biasa. Jericho Lee menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mendengarkan ini, orang-orang tiba-tiba menyadari. Pantas saja hanya kamu yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Sangat mudah untuk mengabaikan fokus. Orang-orang dipenuhi dengan emosi. Di malam hari. Beberapa hari kemudian, pada siang hari, Jericho Lee berada di rumah sakit Huichun untuk merawat pasien dan menyelamatkan orang. Banyak pasien yang mengetahui apa yang terjadi di ruang pengobatan Feng Hua menanyakan hal itu dan datang menemuinya. Sore harinya, Jericho Lee berkonsentrasi pada kultivasi. Setelah beberapa hari adaptasi, dia sepenuhnya beradaptasi dengan tahap tengah ramuan emas. Saat ini, dia telah mencapai ambang tahap selanjutnya dari inti emas dan dapat menerobos kapan saja. Setelah berhari-hari, inilah waktunya untuk menerobos. Jericho Lee mengeluarkan teratai salju berusia 100 tahun yang dia dapatkan beberapa hari yang lalu dan menanganinya begitu saja. Dia melemparkannya ke mulutnya dan memakannya. Dia selalu meremehkan penggunaan obat mujarab ketika dia menerobos kultivasi. Lagi pula, budidaya dari obat mujarab tidak begitu solid, terutama bagi mereka yang obsesif kompulsif dan perfeksionis yang bisa menerobos sendiri dan tidak pernah menggunakan obat mujarab. Menggunakan teratai salju Centennial berarti memurnikan kekuatan roh teratai salju, sehingga memiliki kekuatan roh yang cukup untuk menerobos budidaya. Tentu saja, kekuatan ramuan dan kekuatan ramuan bukanlah hal yang sama. Obat mujarab mewarisi lahirnya aura langit dan bumi, mengumpulkan aura langit dan bumi yang sangat besar, dan termasuk dalam aura yang belum pernah ditangani oleh manusia. Sebaliknya, Danyao merupakan produk pemurnian dan pencampuran banyak bahan obat. Yang satu alami, yang lain buatan. Yang alami lebih baik daripada yang buatan, bukan? Apalagi bagi Jericho Lee yang sedang dalam tahap akhir gangguan obsesif kompulsif, hal itu pasti wajar. Tentu saja, hanya ketika dia punya pilihan barulah dia bisa mengejar sifat murni. Jika dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa menelan pil untuk membuat terobosan, dan dia tetap akan membuat terobosan dengan pil. Singkatnya, hanya ada dua kata, wangi banget. Setelah menyempurnakan kekuatan Sausurea Involucrata selama 100 tahun, Jericho Lee segera membuka Alkitab medis dan mulai mempengaruhi tahap selanjutnya dari ramuan emas. Sama seperti terobosan terakhirnya di tengah-tengah Jindan, fondasinya yang sempurna membuat seluruh proses terobosan menjadi lancar tanpa kesulitan apapun. Itu seperti angin musim semi,
dan proporsi aura di tubuhnya terus meningkat. Puff. Dengan dengungan tertahan, nafas Jericho Lee langsung melambung tinggi dan naik. Dia melompat langsung dari tahap tengah ramuan emas dan menerobos penghalang. Lalu napasnya kembali membubung tinggi. Tahap selanjutnya dari Jindan, kemudian puncak. Dia memiliki dasar yang kuat. Begitu dia membuat terobosan, napasnya mencapai puncak tahap selanjutnya dari inti emas dan mendekati level Lingxi. Jericho Lee tetap diam dan menekan nafasnya. Seperti yang dia rencanakan terakhir kali, dia harus lebih stabil di tahap selanjutnya dari ramuan emas, dan kemudian menembus tingkat Master Roh. Mantap dan mantap adalah gayanya. Ho! Jericho Lee menghela napas lega saat mata gelapnya berbinar. Bagus sekali. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu menggunakan panah burung undead untuk bersaing dengan master-master roh selanjutnya, atau bahkan membunuh mereka. Jika kamu menggunakan panah burung undead, kamu seharusnya bisa untuk bersaing dengan para ahli di awal kemunculannya. Pada awalnya, ketika dia berada di tahap awal Jindan, dia bisa membunuh Yuanying di tahap tengah atau bahkan melukai Yuanying di tahap selanjutnya dengan menggunakan panah burung undead. Sekarang budidayanya telah dipromosikan ke 2 tingkat, dan masuk akal untuk membunuh di awal. Panah burung undead akan meningkatkan tingkat kematiannya seiring dengan peningkatan budidayanya. Keesokan harinya, Jericho Lee tidak pergi ke rumah sakit Huichun. Dia telah mengerjakan tesisnya selama ini. Hari ini, dia harus pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari materi. Zai Qingsui juga pergi ke sekolah. Mereka datang ke sekolah bersama. Aku akan pergi ke perpustakaan untuk memeriksa materi dulu. Diperkirakan tidak akan sampai tengah hari. Jika ada yang harus dilakukan, kamu akan kembali setelah selesai. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Saya ada beberapa kelas di pagi hari, dan saya rasa saya akan makan siang setelah kelas. Mari kita bicarakan tentang itu di sore hari. Zai Qingsui tersenyum manis. Bagus. Mereka pergi secara terpisah. Siang harinya, mereka berada di gedung pengajaran di sebelah perpustakaan. Saya selesai. Ada hal lain yang harus saya lakukan di sore hari. Zai Qingsui ragu-ragu dan berkata, saya mendaftar untuk kompetisi dansa beberapa waktu lalu, dan sekarang saya harus berlatih. Hah? Jericho Lee terdiam ketika mendengarnya. Aku bilang kamu benar-benar bebas. Kamu punya waktu untuk mengikuti kompetisi menari, tetapi kamu tidak punya waktu untuk pergi ke rumah sakit. Jika kakek Meng mendengarnya, kamu tidak akan punya waktu. Selamat. Zai Qingsui tersipu dan memuntahkan lidahnya karena malu. Tidak bisakah aku mempunyai sedikit ruang pribadi? Tidak. Jericho Lee berkata dengan wajah datar, ada banyak alasan untuk bermalas-malasan. Aku tidak melihatmu begitu rajin ketika aku pergi ke rumah sakit. Memotong. Ketika rumah sakit pertama dibuka, saya sangat sibuk. Anda tidak melihatnya. Zai Qingsui berdalih. Bab 1289. Jericho Lee menutup matanya, seolah berkata, apa maksudmu, pengalamanmu sendiri? Selain belajar kedokteran, minat terbesar Zai Qingsui adalah menari. Tentu saja, bakatnya dalam menari jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kedokteran. Namun, dia telah menghabiskan banyak waktu berlatih sejak dia masih kecil, dan dia bisa menari dengan baik. Setelah makan malam, mereka datang ke kelas dansa. Ruang kelas dansa berada di lantai 3 gedung olahraga, dengan banyak ruang. Ada ruang kelas bulu tangkis, ruang kelas tenis meja, dan ruang renang di lantai lain. Setelah tiba di ruang kelas, Zai Qingsui mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tidak ramah, Jericho Lee, ada banyak sekali ruang kelas di sini, atau kamu bisa pergi ke bulu tangkis atau kolam renang. Ada banyak wanita cantik berbikini di kolam renang yang diberikan Jericho Lee padanya. Tatapan putih dan berkata, bertarung, kan? Tidak tahu apakah saya punya pacar. Lagi pula, menurutmu apakah aku tipe orang yang suka melihat bunga bermekaran? Jika dia melepaskan statusnya sebagai dewa perang, banyak wanita yang akan berinisiatif untuk melemparkan senjata ke arahnya. Adapun nama aslinya, hanya sedikit orang yang mengenalnya. Sungguh sial jika beberapa wanita akan melemparkan tangan ke arahnya. Nikmati saja, tapi itu tidak membuatmu benar-benar mengacaukannya, Zai Qingsui terkekeh. Ruang kelas dansa di lantai 3 adalah ruang kelas umum yang besar seperti auditorium. Saat ini, banyak gadis dengan pakaian dansa warna-warni yang berlatih gerakan tari. Yang mengejutkan Jericho Lee, dia melihat beberapa anak laki-laki juga mengenakan pakaian tari saat latihan, dia berkedip, dan laki-laki berlatih menari. Tentu saja. Bukankah normal jika anak laki-laki berlatih menari akhir-akhir ini? Zai Qingsui berkata dengan heran. Aneh sekali,
kata Jericho Lee untuk pertama kalinya. Zai Kingsway berkata tanpa sepatah kata pun, seperti tango dan tap dance, ada laki-laki, terutama tap dance. Pada dasarnya, anak laki-laki bisa tampil. Perempuan mempunyai kekuatan yang kecil, jadi sulit untuk memainkan aksi besar seperti itu. Oh, baiklah. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Dia tidak memperhatikannya, dan tidak mengherankan jika dia tidak mengetahuinya. Zai Kingsway berjalan ke arah kerumunan. Saat ini, guru tari yang mengajar siswa sedang membimbing gerakan tarian mereka. 1 bulan lagi sebelum kompetisi dansa. Kalau kamu latihan seperti ini sekarang, apalagi lolos kompetisi penyisihan, kompetisi audisinya harus ditepis. Pidato guru tari sangat mirip dengan apa yang diucapkan banyak guru ketika mereka menguliahi siswanya. Kamulah yang murid terburuk yang pernah kumiliki. Setelah Zai Kingsway bergabung dengan kerumunan, beberapa gadis bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, Kingsway, apakah dia ingin berlatih bersama kita?" "Ya, akan sangat menyenangkan jika bisa berlatih bersama. Aku akan berlatih bersamanya." "Aku juga." Jericho Lee, yang berada tidak jauh dari sana, tidak bisa berkata-kata ketika mendengar kata-kata ini. Dia hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Dia takut Zai Kingsway akan mendapat masalah, tetapi dia tidak datang untuk berlatih menari. Hampir sama dengan membiarkan dia berlatih seni bela diri. Saya terlalu memikirkan tentang menari. Perbedaan antara satu kata dan 1000. Zai Kingsway melambaikan tangannya dengan canggung, kamu salah paham tentang dia. Dia tidak datang untuk berlatih menari. Dia hanya datang untuk melihat-lihat. Berkonsentrasilah pada latihan Anda, oh, itu dia. Kekecewaan diungkapkan. Beberapa orang mengerutkan bibir dan berkata mereka tidak mempercayainya. Semuanya ada di sini. Tidak ada gunanya berlatih menari. Ya, kenapa kamu tidak memintanya untuk datang dan bergabung dengan kita? Seseorang dengan cepat menggema. Batuk. Jericho Lee hampir tidak mati tercekik. Dia berkata tanpa daya, jangan pikirkan itu. Aku tidak akan menari. Berkonsentrasilah padanya. Jangan khawatirkan aku. Seorang gadis berkicau, aku tahu kamu sangat baik. Menari tidak jauh lebih buruk. Ayo menari bersama. Meskipun kamu adalah pacar Kingsway, kami tidak akan memenangkan cinta orang. Wajah cantik Zai Kingsway memerah. Omong kosong, kami hanya berteman. Saya mengerti, teman-teman biasa. Secara umum, ini semua tentang pacar. Jericho Lee memalingkan matanya dan tidak bisa berkata-kata, dan bakat opera ini akan menambah drama pada dirinya sendiri. Lupakan saja, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Pokoknya, semakin dia menjelaskan, semakin gelap dia. Setelah beberapa saat, gadis-gadis itu berhenti bermain dan berkonsentrasi menari atas permintaan kuat Zai Kingsway. Jericho Lee sedang memegang komputer tablet dan berkonsentrasi memilah informasi yang dia temukan di perpustakaan. Saat itu, terdengar suara dari pintu kelas. Suara itu menarik perhatian banyak orang, Jericho Lee juga tanpa sadar mendongak, melihat seorang anak laki-laki tampan, memegang seikat besar mawar, sambil tersenyum. Yan Tong. Seseorang mengenali pria itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, untuk apa dia datang? Mawar. Apakah postur ini untuk buta? Jelas sekali saya ingin mengekspresikan diri saya kepada seseorang. Zai Kingsway. Bukankah sudah jelas? Selain Zai Kingsway, siapa yang bisa membuatnya begitu susah payah untuk mengaku? Itu benar, tapi romantis sekali. Bunga mawarnya banyak sekali, aku sangat iri. Yan Tongzhen sangat tampan. Kalau saja mawar ini untukku. Bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu jika kamu tidak bau? Tidak bisakah aku melihatnya? Fantasi bukan giliranmu. Yan Tong tampan, memiliki keluarga baik dan prestasi akademis yang luar biasa. Dia adalah seorang pangeran menawan. Dia adalah presiden sekolah. Ada begitu banyak gadis yang menyukainya, aduh. Tapi saya khawatir akan ada pertunjukan bagus kali ini. Permainan apa yang bagus? Kamu bodoh. Saya tidak mendengar bahwa Zai Xiaohua dan Jericho Lee yang dibawanya memiliki hubungan yang berbeda. Saya kira mereka adalah teman dan pacar, ya, saya mendengarnya terakhir kali. Mereka memiliki hubungan yang berbeda. Sekarang Yan Tong ingin mengejar Zai Xiaohua, kedua belah pihak pasti akan mengalami konflik. Apakah akan ada perkelahian? Kemungkinannya sangat tinggi. Saya sudah lama memperhatikan Yan Tong. Dia selalu memasang wajah seperti 250.000 atau 80.000. Lebih baik Jericho Lee memukulinya. Sebagian besar siswa iri dengan pengakuan tiba-tiba Yan Tong dengan mawar.
Hanya beberapa anak laki-laki yang mengungkapkan rasa jijik mereka dan bahkan berharap Jericho Lee akan memukul Yantong. Pemandangan itu tiba-tiba menjadi sangat indah. Jericho Lee memandang Yantong dan mengedipkan matanya. Dia mengatakan bahwa dia sedikit bingung. Jika dia tidak mendengarkan komentar para siswa, dia tidak akan bisa datang. Lebah lagi, kupu-kupu lagi. Jericho Lee terdiam. Terakhir kali Lin Kai, terakhir kali Li Kang. Dia tidak bisa tidak mengingat kapan terakhir kali dia memberi pelajaran pada Lin Kai. Dia mendengar siswa di sekitarnya mengatakan bahwa ada lebih dari selusin orang yang mengejar Zai Qingsui. Apakah ada begitu banyak lebah dan kupu-kupu liar? No. Jericho Lee menutupi dahinya dengan tangannya, dan garis-garis hitam muncul di dahinya. Dia berpikir, apakah anak-anak kecil ini tidak ada hubungannya? Anda tidak memiliki sesuatu yang serius untuk dilakukan kecuali berbicara tentang wanita. Bab 1290. Sejujurnya, meskipun usia Jericho Lee tidak jauh berbeda dengan siswa yang hadir, mentalitas dan levelnya sama sekali tidak sama. Dia tidak berpikir dia anak-anak. Dia tidak bersalah. Dia hanya berbicara tentang cinta. Sedangkan untuk Yantong, Jericho Lee sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia mengira Yantong mungkin menangis di sembarang tempat. Yantong, dengan mawar di tangan dan senyuman tampan di wajahnya, mendatangi Zai Qingsui dan berkata dengan suara yang sedikit magnetis, "Qingsui, mawar ini untukmu. Aku menyukaimu. Kuharap kamu bisa bersamaku. Aku akan melakukannya memperlakukanmu dengan baik dan menjadi tua bersama di masa depan." Pengakuan yang penuh kasih sayang dan mengharukan membuat beberapa gadis di sekitar berteriak. Mendengar teriakan itu, wajah Yantong menunjukkan rasa percaya diri. Menurutnya wanita biasa seharusnya tidak menolak pengakuan semacam ini, bukan? Namun, Zai Qingsui mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Saya menolak." 3 kata keluar, udara kelas tiba-tiba membeku. Banyak siswa yang tercengang dan tidak menyangka Zai Qingsui akan menolak begitu saja. Meskipun Zai Qingsui telah menolak sebelumnya, kali ini dia menolak dengan dingin dan tegas, yang sedikit mengejutkan mereka. Jericho Lee hampir tertawa, mengira dia benar-benar orang miskin. Yang lain tidak tahu mengapa Zai Qingsui menolak. Dia sangat jelas. Faktanya, dia tidak tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Zai Qingsui menolak seseorang. Wanita seperti dia tidak bisa melakukan hal-hal yang terlihat sangat vulgar seperti wanita gila pada umumnya. Pria yang dapat menarik perhatiannya mungkin memiliki sesuatu yang menarik perhatiannya atau jenius di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Terus terang, sebagai gadis langka yang berbakat di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, pria yang disukainya pasti lebih kuat darinya. Tidak mungkin dia menyukai pesolek seperti Lin Kai dan Li Kang. Meskipun Jericho Lee tidak tahu siapa Yantong, di matanya, Yantong sebagian besar adalah tuan muda yang kaya. Orang seperti itu adalah hal yang paling tidak disukai Zai Qingsui. Belum lagi latar belakang keluarga, Yantong juga melakukan hal yang tabu besar. Saat itulah Zai Qingsui berkonsentrasi pada pekerjaannya, dia datang mengganggunya. Sebagai putri Zai Suo, Zai Qingsui juga mewarisi ciri-ciri kepribadian Zai Suo dalam beberapa aspek, yaitu dalam hal kesukaan atau pekerjaannya sendiri. Dia membenci campur tangan orang lain, terutama ketika orang lain sedang bergosip, yang pasti akan membuatnya paling menjijikkan. Amarah. Sekarang Yantong baru saja membuat tabu yang begitu besar, Zai Qingsui bisa memberikan wajah yang baik yaitu hantu. Tidakkah kamu melihat bahwa wajah orang-orang jelek? Jericho Lee sangat ingin memberitahu Yantong bahwa kamu tidak hanya buta, tetapi juga tidak punya otak. Selama Anda adalah orang normal, Anda akan memilih untuk beriklan di waktu luang Zai Qingsui. Dengan begitu, Anda mempunyai peluang sukses yang lebih besar. Sekalipun Anda gagal, setidaknya Anda tidak akan membangkitkan antipati Zai Qingsui. Sekarang bagus, tidak hanya membuat orang marah, tapi juga membuat kesan orang terhadap dirinya semakin buruk. Jericho Lee melihat wajah muram Zai Qingsui. Dia jarang melihat wajah Zai Qingsui seperti ini. Terakhir kali dia melihat wajahnya seperti ini, sepertinya dia berada di ibu kota. Zai Qingsui memandang Yantong dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan?" "Aku menolak." Wajah Yantong langsung membeku, dan tangannya yang memegang mawar membeku di udara. "Qingsui, jangan marah, aku tahu itu aku datang kepadamu tiba-tiba untuk memberitahumu. Tiba-tiba saja Anda terkejut dan merasa tidak mampu beradaptasi untuk beberapa saat. Saya bisa memahaminya." Uff. Tidak jauh dari sana, Jericho Lee hampir tidak tertawa. Apakah Zai Qingsui terlihat tidak bisa beradaptasi untuk sementara waktu?
Aku sangat marah hingga wajahku berubah menjadi hijau. Oke. Orang ini telah berbicara pada dirinya sendiri selama ini sudah lama sekali, tapi dia tidak tahu cara menatap wajah orang. Atau apakah dia buta? Zai Qingsui bahkan tidak melihat mawar di tangan Yantong. Suaranya menjadi lebih dingin. Jangan sombong. Aku sudah menolakmu. Sekarang keluar dari sini. Aku sedang berlatih menari. Jangan ganggu aku. Wajah Yantong menjadi semakin kaku. Qingsui, jangan lakukan ini. Aku tahu itu salah. Jika kamu tahu itu salah, pergilah. Zai Qingsui memotongnya dengan dingin, dalam hitungan ketiga, segera menghilang dari mataku. Qingsui. 3. Qingsui, jangan lakukan itu. Aku benar-benar tahu itu salah. 2. Qingsui, tolong beri aku kesempatan. Aku sangat menyukaimu. 1. Wajah Zai Qingsui sangat jelek. Dia menatap Yantong, yang tidak berniat pergi. Dia sangat marah sehingga dia ingin menendang pria itu, kamu mau pergi atau tidak? Yantong menatapnya dengan perasaan mendalam di matanya, Qingsui, aku mencintaimu. Maukah Anda memberi saya kesempatan? Ho. Zai Qingsui menarik napas dalam-dalam dan terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak marah dan tidak mengkhawatirkan pria dengan otak lemah seperti ini. Jika tidak, dia akan marah sampai mati. Setelah berpikir lama, dia langsung menemui Jericho Lee dan berkata dengan dingin kepada Yantong, maaf. Saya sudah punya pacar, tolong jangan ganggu aku lagi. Jika kamu tidak pergi, aku akan segera memanggil polisi. Aku memandang rendah pria sepertimu dari lubuk hatiku. Kita tidak punya kesempatan untuk bersama. Wajah Yantong memutih karena kuas. Semua siswa di sekitar menunjukkan keterkejutan. Meskipun mereka pernah melihat Zai Qingsui menolak sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka menolak seperti ini. Apa yang baru saja mereka dengar? Zai Qingsui bilang dia sudah punya pacar. Banyak orang tanpa sadar langsung menatap Jericho Lee yang berada tak jauh darinya. Mereka merasa bingung. Bukankah Zai Qingsui mengatakan bahwa dia dan Jericho Lee hanyalah teman biasa? Khususnya, banyak rumor tentang hubungan antara Zai Qingsui dan Jericho Lee. Ada yang bilang mereka berteman, ada yang bilang mereka hanya teman sekelas, dan ada pula yang bilang mereka saudara. Bagaimanapun, mereka punya segalanya untuk dikatakan. Kini Zai Qingsui mengakui bahwa Jericho Lee adalah pacarnya. Jika ini menyebar, saya takut menyebabkan gempa besar di sekolah. Saya tidak tahu berapa banyak hewan jantan yang menyukai Zai Qingsui. Melihat ini, Jericho Lee tidak bisa menahan nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengira kakak laki-lakinya benar-benar miskin dan terkena moncong senjatanya. Saya tidak memilih waktu yang tepat untuk beriklan, tetapi saya memilih waktu ini. Jelas sekali saya menghina diri saya sendiri. Namun Jericho Lee berpendapat bahwa pengakuan Yantong tidak akan berhasil dalam hidupnya, karena ia tidak ditakdirkan menjadi tipe favorit Zai Qingsui, terlebih lagi tidak memenuhi persyaratan pemilihan pasangan Zai Qingsui. Mereka ditakdirkan menjadi manusia dari dua dunia.